Aduh. Kaisang. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep akhirnya menyatakan minatnya untuk meramaikan panggung politik tanah air. Hal itu disampaikan oleh Direktur Persis Solo tersebut di hadapan ayah dan kakaknya saat bertemu di Solo beberapa waktu silam. Bila Kaisang merealisasikan minatnya menjadi politisi, bahkan ia makin mantap mengidentifikasi keluarga. Jokowi sebagai salah satu keluarga yang mempraktikkan fenomena dinasti politik di tanah air. Kaisang akan menyusul sang ayah Jokowi yang telah menduduki jabatan politik sebagai presiden, juga kakaknya Gibran Rakabuming selaku wali kota Solo, serta kakak iparnya Bobi Nasution yang merupakan penjabat wali kota Medan. Apakah menurutmu figur Kaisang cukup menjanjikan bila terjun dalam percaturan politik tanah air? Jika melihat sepak terjang dan pandangannya, publik awalnya menilai jika Kaisang cukup berbeda dari kakaknya dan juga ayahnya. Sebagai generasi milenial yang mandiri, ia cenderung meminati dunia kreatif dengan eksis di sosmed dan sempat bermain film hingga menjadi pengusaha kaos kecebong dan usaha kuliner sang pisang. Belakangan ia juga berkecimpung di industri kreatif dan olahraga dengan menjadi komisaris Rans Entertainment hingga direktur utama Persis Solo. Saat mengisi program siniar Deddy Corbuzier pada tahun 2021 lalu, Kaisang sebenarnya tertarik terjun ke dunia politik karena melihat dinamikanya. Namun saat itu ia belum berminat. Alasannya tampak simpel, ia mengaku nyaman jadi pengusaha dibanding jadi penjabat publik yang memiliki pendapatan yang terlampau kecil. Namun kini pernyataan tersebut seakan berbalik 180 derajat. Kira-kira apa pasal yang membuat pria 28 tahun itu mendadak ngidam terjun ke dunia politik? Kakak Kaisang, Gibran Rakabuming menegaskan, jika Kaisang berinisiatif terjun ke panggung politik merupakan inisiatifnya sendiri, tanpa ada dorongan dari dirinya. Gibran mengatakan alasan Kaisang ingin terjun ke politik mulai muncul setelah melihat progres signifikan pembangunan kota Solo. Kaisang disebut ingin berkontribusi kepada masyarakat. Persoalannya bukan masalah ingin atau tidak ingin berpolitik, tapi lebih kepada keinginannya berkontribusi pada masyarakat. Lebih lanjut, wali kota Solo tersebut menjelaskan, jika Kaisang yang sudah berkeluarga bisa menentukan pilihannya. Saat disinggung apakah Presiden Jokowi mendorong Kaisang terjun ke politik, Gibran tidak meresponnya secara langsung. Ia dengan setengah berkelakar hanya mengatakan jika mendukung artinya sama saja menambah saingan. Sementara itu, Presiden Jokowi sendiri mengkonfirmasi jika suami Erina Gudono itu sudah mengutarakan niatnya terjun ke dunia politik. Sebagai seorang ayah, Jokowi mengaku memberikan kebebasan kepada pilihan pada putra bungsunya tersebut. Sama dengan tanggapan anak sulungnya Gibran, Jokowi mengklaim dirinya sama sekali tidak mempengaruhi atau mengambil keputusan soal ketertarikan Kaisang tersebut. Karena mereka sudah punya keluarga sendiri, harus bertanggung jawab, harus bisa memutuskan sendiri. Saya nggak akan ikut-ikut, kata Presiden Jokowi. Yang jelas keinginan Kaisang untuk berpolitik tersebut seperti dituturkan oleh Gibran sempat membuat kaget dirinya, Bapak Jokowi, dan Ibu Iriana. Keinginan komisaris Rans Entertainment tersebut untuk menjadi politisi membuat sejumlah parpol segera memberikan sinyal PDKT pada Kaisang. Misalnya saja Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar, yang dengan gercep menyatakan partainya siap menerima Kaisang Pangarep sebagai kader. Demikian juga dengan Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dan Partai Golkar. Keduanya membuka pintu lebar-lebar. Meski tak terang-terangan menyatakan minatnya, namun statement Partai Gerindra yang memprioritaskan anak muda untuk kelangsungan bangsa Indonesia adalah sinyalemen yang menginginkan Kaisang untuk bergabung.
Sementara itu, PDIP yang merupakan partai yang mendukung Wali Kota Gibran dan Presiden Jokowi menyatakan sikap yang lebih frontal. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya memiliki aturan bahwa keluarga kader partai mereka tak boleh bergabung dengan partai lain. Partai pendukung pemerintah lainnya yakni Partai Persatuan Pembangunan (P3) dan Partai Amanat Nasional (PAN) juga antusias menyambut bakal kehadiran Kaisang di peta perpolitikan tanah air. Meski ramai dipinang, namun sejauh ini menurut Gibran, dirinya belum mengetahui rencana Kaisang ke depan terkait hajatan politiknya, termasuk pada partai apa Kaisang akan bergabung. Salah satu dari dua partai oposisi, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menanggapi kontra minat Kaisang Pangarep berkecimpung di dunia politik. Anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PKS Mardani Alisera mengusulkan agar keluarga inti presiden dilarang menduduki jabatan publik selama masih berkuasa. Lewat akun Twitternya, Mardani menulis, wacana larangan keluarga inti presiden menduduki jabatan publik lewat mekanisme pemilihan umum diperlukan agar sistem berjalan adil bagi semua orang. Dalam unggahannya, dia berdiplomasi dengan memahami bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencalonkan dan dicalonkan. Dia pun memuji keputusan anak muda yang berani terjun ke politik. Menurut dia, keberadaan pemuda diperlukan di dunia politik. Namun begitu, Mardani berharap agar asas keadilan tetap diterapkan. Sebab menurutnya, seorang anak presiden tetap memiliki hak istimewa atau privilege jika terjun dalam politik. Pengamat politik Universitas Gadjah Mada UGM, Wawan Masudi, melihat langkah yang ditempuh Kaisang merupakan fenomena yang wajar. Tak hanya di tanah air, namun juga di seluruh dunia. Menurutnya, langkah yang diambil Kaisang harus ditanggapi kritis oleh masyarakat menyoal isu dinasti politik yang terus terjadi di tanah air. Selain keluarga Jokowi, banyak anggota keluarga tokoh politik yang kemudian keroyokan terjun ke dunia politik. Semisal keluarga Amin Rais, SBY, Megawati, dan tokoh lain di Partai Golkar. Hal ini kemudian mau tidak mau membentuk isu politik dinasti baru. Yang jelas bagi Wawan, langkah Kaisang ini hanya sedang memanfaatkan momentum. Ia yakin momentum Kaisang tak mungkin datang lagi pasca pemilu 2024. Hanya saja, Wawan belum bisa menebak langkah Kaisang selanjutnya. Apakah akan maju sebagai legislatif atau kepala daerah? Meski disebut akan memanfaatkan momentum pemilu 2024 selagi ayahnya berkuasa, namun Gibran mengaku belum mengetahui arah yang akan diambil Kaisang. Suami dari Selvi, Ananda itu mengungkapkan, hingga info ini ditulis belum ada informasi lanjutan mengenai langkah yang akan diambil sang adik. Namun Gibran sedikit membocorkan jika Kaisang akan maju untuk pencalonan kepala daerah alias eksekutif dan bukan anggota DPRD atau legislatif. Apakah skenario selanjutnya? Kaisang akan maju sebagai bakal calon wali kota Solo untuk menyambung estafet kepimpinan sang kakak? Dan selanjutnya, apakah sang kakak akan maju dalam suksesi gubernur Jawa Tengah? Gimana menurut analisis kalian, guys?